Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir merupakan salah satu kisah yang menarik dan unik untuk diangkat. Ya, bagaimana tidak, Nabi Musa sampai tercengang melihat Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Mengapa, kata Nabi Musa? Nah, bagaimana ceritanya? Begini kisahnya. Jadi pada suatu ketika, pada saat itu Nabi Musa memang seorang pemimpin Bani Israel. Nabi Musa berdiri di hadapan banyaknya Bani Israel, lantas Nabi Musa kemudian bertanya kepada mereka semua, "Wahai para Bani Israel, siapakah yang paling berilmu dan paling pintar di antara kalian? Di antara kita semua," kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa malah menjawab sendiri pertanyaan yang dihaturkannya tadi. Nabi Musa menjawab, "Akulah orang yang paling berilmu dan paling pintar di antara kita semua." Karena jawaban Nabi Musa tersebut, akhirnya Allah menegur Nabi Musa. Allah mengatakan bahwa, "Wahai Musa, sesungguhnya ada yang lebih berilmu dan lebih pintar daripada kamu." Beberapa pendapat mengatakan bahwa Allah menegur Nabi Musa karena Nabi Musa yang sombong. Ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Nabi Musa ditegur oleh Allah karena Nabi Musa tidak menisbatkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke kisah tadi, bahwa Nabi Musa ditegur oleh Allah dan Allah mengatakan bahwa ada orang yang lebih pintar dan lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihissalam. Sontak Nabi Musa pun kaget dan terkejut. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, di mana saya bisa menjumpai orang itu?" Maka kemudian Allah mewahyukan Nabi Musa dan memberi petunjuk untuk menjumpai orang itu. Allah memerintahkan Nabi Musa ketika mencari orang itu untuk membawa ikan di dalam wadahnya atau di dalam tempatnya. Nah, jika ikan tersebut hilang, maka disitulah Nabi Musa bisa berjumpa dengan orang itu. Nah, sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh Allah, Nabi Musa pun bergegas esok harinya untuk mencari orang tersebut. Nabi Musa pergi dengan muridnya yaitu Yusha bin Nun. Mereka pergi ke arah antah berantah yang tidak ada arah dan tujuan. Namun Allah telah mewahyukan dan memberikan petunjuk bahwa mereka harus membawa seekor ikan di dalam tempatnya atau di dalam wadahnya. Namun ketika ikan itu hilang, maka disitulah Nabi Musa bisa bertemu dengan orang yang lebih berilmu atau lebih pintar daripadanya. Nah, setelah Nabi Musa dan Yusha bin Nun melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka beristirahat di suatu tempat yang penuh bebatuan. Nah, di tempat peristirahatan itu, Nabi Musa lah yang pertama kali beristirahat atau tertidur. Namun, sebelum Yusha bin Nun tertidur, ada peristiwa aneh dan janggal yang terjadi pada ikan tersebut. Ikan yang tadi berada di tempatnya tiba-tiba loncat keluar dan lalu berenang menuju ke lautan. Jadi, ikan tadi yang keluar dari tempat tadi, tiba-tiba ada lereng yang seperti bermuara air ke lautan. Jadi, ikan itu hilang ke lautan. Nah, namun Yusha bin Nun tidak sempat untuk bercerita kepada Nabi Musa karena kelelahan dan keletihan. Akhirnya Yusha pun tertidur. Nah, keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan ke antah berantah untuk mencari orang yang lebih berilmu atau lebih pintar dari Nabi Musa. Setelah melakukan perjalanan yang panjang lagi, akhirnya Nabi Musa memerintahkan Yusha untuk berhenti lagi, beristirahat lagi. Nabi Musa memerintahkan Yusha untuk mengeluarkan bekal makanan untuk mereka makan. Nah, pada saat itulah Yusha bin Nun teringat akan peristiwa aneh kemarin. Lalu Yusha bercerita kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku kemarin lupa menceritakan kepadamu tentang peristiwa yang aneh yang terjadi pada ikan itu. Sesungguhnya yang membuat aku lupa adalah syaitan," kata Yusha. Nabi Musa pun kemudian terkejut dengan cerita Yusha. Nabi Musa yakin bahwa di tempat itulah ia akan bertemu dengan orang itu atau orang yang lebih pintar dan lebih berilmu dari Nabi Musa. Maka bergegaslah Nabi Musa dan Yusha. Setelah mereka makan bekal mereka lalu membungkus bekal mereka lagi dan segera kembali ke tempat peristirahatan mereka yang pertama. Dan setibanya di sana, Nabi Musa dan Yusha akhirnya berjumpa dengan seseorang yang berpakaian rapi dan putih. Ya, tidak ada lain adalah orang tersebut Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyapa Nabi Khidir, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa berkata, "Aku adalah Musa." Ya, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Musa? Seseorang yang terpandang, seseorang yang populer dan masyhur di kalangan Bani Israel. Nabi Khidir pun kemudian mengatakan, "Kamu adalah Musa dari Bani Israel?" "Iya," kata Nabi Musa, "Aku adalah Musa dari Bani Israel." Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir,
"Wahai orang yang lebih berilmu daripadaku, jadikan aku muridmu," kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu memiliki sesuatu yang tidak aku ketahui, dan aku memiliki sesuatu yang tidak kamu ketahui," kata Nabi Khidir. "Kamu sesungguhnya tidak akan sabar untuk mengikutiku," itu kata Nabi Khidir. Maka Nabi Musa pun merasa tertantang pastinya. Nabi Musa berkata, "Aku adalah orang yang penyabar," kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir berkata lagi, "Tetapi wahai Musa, ketika dalam perjalanan nanti, jangan kamu bertanya sepatah kata pun, jangan kamu bergumam sepatah kata pun, sampai aku yang menceritakannya sendiri," itu kata Nabi Khidir. Nabi Musa pun menyanggupi persyaratan tersebut. "Baik," kata Nabi Musa. Nah, mereka pun melakukan perjalanan, hingga perjalanan mereka tiba di sebuah pantai, dan mereka hendak menyeberang ke tepian. Nabi Musa dan Nabi Khidir menaiki sebuah perahu milik seorang warga yang ada di sana. Warga tersebut sudah kenal dengan Nabi Khidir. Setibanya mereka di tepian, tiba-tiba Nabi Khidir melobangi perahu tersebut. Nabi Musa pun kaget, dan Nabi Musa lupa dengan persyaratan tadi. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, "Kenapa engkau melobangi perahu itu? Sedangkan orang yang memiliki perahu tersebut sudah ikhlas memberikan kita tumpangan dengan gratis, tidak bayar." Terus Nabi Khidir berkata apa? "Wahai Musa, ingat apa yang menjadi persyaratan tadi, bahwa kamu tidak boleh berkata apapun, jangan bertanya apapun." Nabi Musa pun mengatakan, "Baik, sesungguhnya aku lupa." Ya, jelas saja Nabi Musa secara sontak atau secara spontan bertanya, kenapa tiba-tiba Nabi Khidir melobangi perahu kepada orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dari tepi pantai mereka berjalan terus, hingga ke suatu tempat mereka berjumpa dengan segerombolan anak-anak yang sedang bermain. Tiba-tiba Nabi Khidir menghampiri salah seorang anak yang ada di sana dan membunuh anak tersebut. Nah, ini lebih parah lagi sobat muslim, bahwa Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Jelas saja Nabi Musa pasti bertanya kepada Nabi Khidir. Pasti saja Nabi Musa lupa dengan persyaratan tadi. Bagaimana tidak anak kecil yang dibunuh? Nah, Nabi Musa pun bertanya setelah Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut, "Mengapa engkau membunuh anak tersebut yang tidak berdosa sama sekali?" Nabi Khidir menjawab apa? Lagi-lagi Nabi Khidir menjawab, "Wahai Musa, ingat bahwa kamu telah menyetujui persyaratan tadi. Kamu tidak akan bertanya apapun sampai aku yang menjelaskannya sendiri." Itu kata Nabi Khidir. Ya, pastinya dengan menahan emosi dan sedikit geram pastinya dengan perkataan Nabi Khidir, Nabi Musa mengiyakan apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi hingga tiba di sebuah perkampungan. Nah, Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta orang kampung di situ untuk menjamu mereka. Namun apa? Ya, orang kampung tersebut tidak sopan, tidak mau menjamu mereka, bahkan tidak ramah sedikit pun kepada mereka. Namun tiba-tiba Nabi Khidir melihat sebuah rumah yang sudah miring. Jadi rumah tersebut atau gubuk tersebut hampir rubuh, sudah miring. Nah, Nabi Khidir memerintahkan Nabi Musa untuk membetulkan rumah tersebut agar berdiri tegap sempurna lagi. Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir lagi, "Mengapa kita memperbaiki rumah ini, sedangkan penduduk di sini saja tidak ramah dengan kita? Sedangkan penduduk di sini saja tidak sopan dengan kita dan tidak mau menjamu kita?" Nabi Khidir berkata lagi, "Wahai Musa, ingat lagi apa yang saya persyaratkan tadi, bahwa kamu tidak boleh berkata apapun atau menanyakan apapun, sampai saya sendiri yang menceritakan kepadamu." Ya, dalam keadaan emosi, dalam keadaan perasaan yang gundah gulana, pastinya Nabi Musa mengiyakan apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir. Nah, setelah membetulkan rumah tersebut, akhirnya perjalanan mereka selesai. Nabi Musa pun akhirnya dengan perasaan yang sudah campur aduk, penasaran, dan tidak tahu berkata apa lagi. Nabi Khidir pun akhirnya menjelaskan apa yang terjadi dari peristiwa tadi. Ada 3 peristiwa yang mereka lalui tadi. Yang pertama, kenapa Nabi Khidir melobangi perahu milik seorang warga yang sudah berbuat baik kepada mereka? Nah, alasannya adalah karena di sana terdapat raja yang zalim yang akan merampas perahu milik warga-warganya. Jadi Nabi Khidir menenggelamkan perahu tersebut agar perahu tersebut tidak akan dijarah atau tidak akan dirampas oleh raja yang zalim itu. Nah, dalam penjelasan yang kedua, mengapa Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil? Nabi Khidir mengatakan bahwa anak tersebut pada besar nanti ia akan membawa atau memaksa orang tuanya yang menuju kesesatan, sedangkan orang tuanya adalah orang yang soleh.
Nah, oleh karenanya Nabi Khidir juga berdoa kepada Allah bahwa anak tersebut akan diganti dengan anak yang soleh, yang besarnya nanti akan terus menambah keimanan orang tuanya. Nah, pada peristiwa yang ketiga, mengapa Nabi Khidir memerintahkan Nabi Musa untuk membenarkan rumah pada sebuah kampung yang tidak sopan dan tidak ramah terhadap mereka? Alasannya adalah karena rumah tersebut milik anak yatim piatu, di mana di bawah rumah tersebut tersimpan harta peninggalan orang tuanya yang soleh. Jadi, jika rumah itu hancur, pastinya harta itu akan terlihat oleh warga setempat, dan warga tersebut akan merampas harta milik anak yatim itu. Nah, itulah 3 peristiwa unik dan menarik yang dialami oleh Nabi Musa dalam perjalanannya dengan Nabi Khidir. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Khidir di awal tadi, bahwa Nabi Musa memiliki sesuatu yang tidak Nabi Khidir ketahui, dan Nabi Khidir juga memiliki sesuatu yang Nabi Musa tidak ketahui. Nah, begitulah sobat muslim, kisah unik dan menarik perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.